Bismillahirrahmanirrahim. Supaya sehat, sempatkan goes agar badan terus berkeringat. Selamat datang di Rakernas PKS. Semangat kita terus melayani rakyat. Yang terhormat Ketua Majelis Syuro PKS Habib Dr. Salim Sagap Al-Jufri Hafizahullah. Semoga dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, dan seluruh jajaran anggota Majelis Syuro yang saya cintai dan saya hormati. Yang terhormat pula para wakil ketua Majelis Syuro PKS, Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid, Bapak Muhammad Sahibul Iman, PhD, PhD, Bapak Suharna Supranata, Dr. Handes, dan Bapak Dr. Ahmad Heriawan. Yang kami hormati Ketua MPP PKS, Ustadz Suswono beserta jajarannya, dan juga yang kami hormati Ketua DSP PKS Dr. Kiai Haji Surahman Hidayat LC MA beserta jajarannya. Yang kami hormati Presiden PKS Ustadz Ahmad Saihu beserta jajarannya. Semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan panjang umurnya untuk membangun dakwah politik kita. Juga yang kami hormati para ketua bidang dan badan DPP PKS beserta jajarannya. Yang kami banggakan para pengurus DPKS PKS, baik DPW, DPD, DPC maupun DPRA. Yang kami cintai seluruh anggota Partai Sejahtera di seluruh Indonesia. Uhayyikum bitahiyatul Islamu jami'ah. Tahiyatun mubarakatun min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan salam ya kita berikan untuk keselamatan kita semua dan terlimpahkan selalu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga kita semua insyaallah. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin sekalian, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggelar Rakernas. Kita diberikan nikmat sehat sehingga kita semua bisa hadir dalam pertemuan kali ini. Pada kesempatan pertama, mari kita doakan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, dan seluruh keluarga PKS yang masih berjuang untuk sembuh. Semoga diberikan kesembuhan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, menurut pasal 82 ADART kita tidak dikenal lagi istilah Rakernas. Subhanallah. Dalam aturan tersebut, rapat penyusunan program kerja disebut dengan istilah rapat kerja. Oleh karenanya pada tahun ini kita menggunakan istilah Rakernas dalam menyusun rencana strategis partai. Rangkaian Munas tahun ini insya Allah cukup panjang, ya, yaitu dibuka pada tanggal 1 Maret. Padahal sebelum-sebelumnya udah kerja semua tuh. Udah berapa pekan yang lalu tim konsep, ya, tim perencanaan, ya, tim kerancangan acuan kerja, key result, ya, semua sudah siap kerja. Dan ikhwas sekalian, insya Allah kita dari 1 Maret nanti kita akan tutup pada tanggal 18 Maret, subhanallah. Panjangnya rangkaian Munas ini adalah bagian daripada bukti keseriusan kita menata partai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan merupakan komitmen kita menyusun kemenangan 2024 insya Allah. Ya. Jadi kita mau menang nih, bukan mau main-main ikhwas sekalian. Ya. Hadirin sekalian, di tengah pandemi COVID-19 ini tentunya DPP PKS harus mengatur strategi agar pelaksanaan Rakernas bisa berjalan dengan lancar dan baik. Ya, karenanya diputuskan penyelenggaraan Rakernas ini dilaksanakan dengan secara hybrid. 80% kegiatan dilaksanakan secara daring, yaitu dengan rapat-rapat online yang dilakukan hari ini
hingga tanggal 15 Maret insya Allah 2021. Sedangkan 20% kegiatan lain dilaksanakan secara luring. Kegiatan offline ya dilaksanakan 16 sampai 18 Maret 2021 di Jakarta sebagai puncak Rakernas insya Allah. Acara Rakernas ini hadirin yang berbahagia dipersiapkan secara serius selama 2 bulan. Terakhir oleh tim perumus segenap jajaran DPP, MPP, DSP secara maraton ya menyiapkan bahan Rakernas berupa rencana strategis partai yang segera insya Allah akan dibagikan bagi kita semua. Sepekan terakhir sudah dilaksanakan pendalaman dan finalisasi rencana strategis partai oleh bidang badan, praksi, organ terkait. Nah, insya Allah disosialisasikan oleh bidang-bidang di DPP PKS pada bidang-bidang DPW pada tanggal 2 sampai 15 Maret ke depan. Siap-siap saja ya. DPW, BPW, DPW akan kebanjiran program. Tapi kita akan sisir dengan baik-baik. Oleh karena itu, sedangkan untuk 3 badan ada di DPP, yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan, Ketua Bidang Kepemimpinan Daerah, dan Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri akan menyampaikan program strategis yang ini setelah acara pembukaan insya Allah. Hadirin sekalian, melalui Rakernas ini saya berharap seluruh pengurus benar-benar memahami cara kerja PKS selama 5 tahun ke depan. Kita bicara 5 tahun ke depan, kita mau menang 2024. Allahu Akbar. Takbir. Nah, ini yang kita inginkan. Pengurus DPW, DPD, DPC, dan DPR harus benar-benar ya paham pada proses pemenangan 2024 ini. Hasil akhir dari semua kerja-kerja politik hanya bermuara pada 2 hal. Ya, 2 hal saya katakan. Pertama adalah menambahnya jumlah anggota atau kader PKS. Kedua adalah bertambahnya jumlah kursi PKS pada pemilu 2024. Shallu ala Nabi. Untuk menata pemenangan tersebut kita sudah berbagi beban kerja. Nanti di DPP dapat bagian menyelesaikan. Ada 27 key result. DPW kebagian 21 key result. Kemudian DPD ada 21 key result. DPC ada 7 key result. Dan DPR ada 2 key result. Jadi semua kebagian. Ya, semua kebagian hadirin yang berbahagia. Apa saja key result yang menjadi tugas masing-masing nanti akan kita bahas dalam Rakernas. Ya, kita bahas dalam rapat-rapat Rakernas. Oleh karena itu, Rakernas kali ini kita akan mengambil tema terus melayani dan membela rakyat. Saya ulangi, mengambil tema terus melayani dan membela rakyat. Yang merupakan refleksi semangat dari PKS untuk terus istiqomah dan melayani rakyat. Sekaligus ini menunjukkan komitmen PKS untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin sekalian, melayani rakyat sudah menjadi DNA, menjadi darah daging kita. Ya, DNA PKS itu baik dalam keadaan normal maupun saat terjadi bencana. Oleh karenanya dalam Rakernas ini kita tambahkan tagline. Itu menjadi terus melayani, terus melayani, terus melayani, tidak ada henti. Ya, ini adalah komitmen sepanjang hayat PKS untuk terus memberikan pelayanan kepada rakyat. Saya ulangi, memberikan layanan kepada rakyat. Oleh karenanya dalam Rakernas nanti perlu dibahas bagaimana strategi PKS untuk menambah pusat-pusat pelayanan untuk masyarakat pastinya. Baik pelayanan bencana, pelayanan penguatan ekonomi keluarga, pelayanan konsultasi keluarga, maupun pelayanan kesehatan. Semua segala pelayanan itu DNA kita. DNA kita memang melayani bersama melayani rakyat. Nah, itu tagline kita, ya. Jadi hadirin yang berbahagia, karena kerja melalui pusat-pusat pelayanan tersebutlah yang akan menjadi ujung tombak PKS insya Allah terus melayani rakyat. Pusat layanan ini pula yang akan menjadi organ bagi bidang dan badan mengeksekusi program kerjanya. Ya, hadirin sekalian, selain terus melayani rakyat, semangat dalam Rakernas kita adalah terus membela rakyat. Pembelaan rakyat adalah satu misi lahirnya PKS.
Jadi PKS nggak ada kalau nggak untuk membela rakyat. Pembelaan terhadap rakyat ini menyangkut berbagai dimensi kepentingan. Baik keselamatan jiwa rakyat, kepentingan ekonomi rakyat, maupun kepentingan sosial politik rakyat. Ya. Pembelaan terhadap rakyat yang paling terakhir kita tunjukkan dengan menolak adanya investasi miras. PKS juga menolak penghapusan santunan untuk kematian akibat COVID-19. PKS juga menolak kebijakan penyertaan modal negara terkait skema untuk menanggung beban skandal Jiwasraya. Subhanallah. Berbagai pembelaan terhadap kepentingan rakyat, sepertinya ini akan terus kita lakukan. Pada setiap dinamika kebijakan publik, PKS akan berdiri bersama rakyat. Oleh karena kita akan merumuskan pola dan strategi pembelaan rakyat dalam rakernas skala ini. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya yang saya ingin sampaikan bahwa pengantar rakernas yang dapat saya sampaikan saat ini, rasanya saya perlu mendapatkan izin untuk menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim perumus yang telah bekerja maksimal menyusun Renstra DPPKS dengan luar biasa. Ucapan terima kasih kedua juga saya sampaikan kepada MPP, DSP, bidang, badan, fraksi DPR, fraksi NPR. Subhanallah, semua bekerja keras, full untuk pendalaman terhadap Renstra. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada segenap panitia pelaksana rakernas ini yang bekerja bersama luar biasa menyiap rangkaian Munas yang cukup panjang. Bayangkan saja dari tanggal 1 sampai tanggal 18. Ikhwas sekalian, hadirin semua anggota DPP, DPW, DPD, DPRA, MPP, DSP, dan semua anggota Majelis Syuro yang saya cintai. Makanya jazakallah khair jaza, marilah kita berdoa semua. Semoga kita diberikan kesehatan, dijauhkan dari COVID, dan diberikan kemenangan dakwah kita di Indonesia ini. Akhirnya hadirin yang berbahagia, saya ingin menyampaikan satu pantun yang begitu indah. Jangan galau teringat sang mantan. Jangan galau teringat sang mantan. Lebih baik kita baca Al-Quran. Selamat berakernas. Sahabat sekalian, kita kuatkan strategi pemenangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.